Hai, jumpa lagi di YouTube channel aku, Fadli Tama 95. Nah, sebelum kita mulai video ini, ada baiknya kalian bantu aku untuk subscribe channel ini dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian selalu tahu info terbaru, video-video terbaru aku, dan aku agar lebih semangat lagi membuat konten-konten yang menarik buat kalian semua. Nah, di video kali ini aku ingin menjelaskan dan memberi tips kepada kalian semua bagaimana caranya agar menghilangkan jerawat dan agar jerawat itu tidak timbul lagi. Nah, sedikit cerita ya, dulu aku itu pas waktu masih SD ya, masih SD, kelas 6 SD itu kan kita sudah mulai puber ya, sudah mulai banyak hormon. Dan waktu itu aku mulai tumbuh jerawat satu atau dua. Aku masih ingat banget satu di sini gitu kan. Udah gitu aku putilin gitu, aku putilin gitu, aku kopek-kopek gitu. Dibilang orang-orang jangan di kopek-kopek, jangan diputilin. Malah aku pengen cepat hilang, aku putilin. Ternyata setelah 2 hari semakin banyak. Jadi aku makin bingung loh, kok makin banyak ya gitu. Terus aku putilin lagi kan, hilang lagi. Beberapa hari kemudian makin banyak lagi. Jadi aku mulai pakai facial foam. Kalau nggak salah waktu itu salah satu brand facial foam aku pakai gitu kan. Terus nggak ada perubahan gitu. Jadi aku karena aku nggak yakin, aku ganti-ganti lagi dengan facial foam yang lain, nggak ada perubahan juga gitu. Memang sih ada satu atau dua atau beberapa sih hilang, cuman tumbuh lagi dan tumbuh lagi. Malah bekas-bekas jerawat itu makin banyak dan wajah aku tuh jadi jerawatan. Udah gitu banyak flek-flek hitam dari kelas 6 SD sampai tamat SMA aku jerawatan. Aku akhirnya suatu hari gitu, ini kisah nyata banget ya. Aku bersumpah demi apa aja, ini kisah nyata banget. Seingat aku dapat sebuah artikel di sebuah koran pada saat aku mau pangkas gitu kan baca-baca koran tuh gitu. Terus aku dapat tips kalau nggak salah dulu itu ada berapa ya? Ada 13, cuman aku ingatnya beberapa yang sangat penting dan aku terapkan. Setelah itu aku terapkan berangsur-angsur jerawat aku hilang. Dan aku hari ini ingin banget memberitahu kalian apa aja tips yang hari itu aku dapatkan sehingga wajah aku bersih dan terhindar dari jerawat. Supaya nggak nunggu basa-basi lagi, mari kita mulai. Tips yang pertama, jangan suka menggonta-ganti facial foam atau sabun wajah. Nah, kalian temukan satu facial foam yang kalian rasa itu cocok, antibakteri, anti minyak atau anti apa aja, yang penting satu facial foam yang cocok untuk wajah kalian dan jangan ditukar lagi. Kenapa? Pada saat kita bertukar dari facial foam A ke facial foam B, wajah kita akan melakukan proses adaptasi ulang. Kalau bisa diusahakan jangan suka gonta-ganti facial foam. Dan kalian harus terbiasa dengan satu facial foam. Usahakan pakai dulu selama 4 minggu atau 1 bulan. Setelah itu, kalau kalian merasa tidak ada perubahan, kalian boleh ganti facial foam yang lain. Dan lakukan juga seperti itu, kurang lebih 1 bulan. Kalau kalian merasa itu cocok, kalian jangan ganti lagi dan pakai itu terus sampai kapanpun yang akan menemani hidup kalian. Jangan tukar-tukar, walaupun facial foam itu berganti cover, kalian tetap pakai itu karena kandungannya tetap sama, cuman covernya saja yang berbeda gitu. Usahakan intinya jangan suka menggonta-ganti facial foam. Tips yang kedua, rajin cuci muka. Jadi gini, kalau kalian dari berpergian atau dari pulang kerja atau dari mana aja, kalian usahakan cuci muka ya. Karena kenapa? Pada saat di luar kita akan bertemu dengan polusi udara, debu atau asap-asap polusi udara, asap-asap apapun itu, pokoknya kotoran dari mana aja itu menempel di kulit wajah. Jadi usahakan dari manapun kalian atau dari main tempat teman, dari olahraga, dari pulang kerja gitu, kalian usahakan cucilah wajah kalian. Jangan hanya cuci wajah saat mandi atau saat sebelum tidur. Usahakan cuci wajah kalian dengan sabun facial foam dari manapun kalian pergi gitu. Kalau sampai di rumah langsung cuci muka gitu. Karena apa? Itu akan menghilangkan kotoran-kotoran yang ada dari luar. Rajin cuci muka karena itu adalah awal dari kalian terbiasa untuk memiliki wajah yang bersih. Tips yang ketiga, hindari menyentuh wajah dengan telapak tangan di saat beraktivitas. Karena kenapa? 90% kuman itu berasal dari telapak tangan. Kita menyentuh handphone, uang, menyentuh apapun itu akan menempel di telapak tangan.
Jadi kalau kalian misalnya wajah kalian tuh gatal gara-gara jerawatan atau risih atau hobi banget tuh megang-megangin jerawat gitu kan. Hindari hal-hal seperti itu karena kenapa? Bukan malah membuat kalian bertambah nyaman, kalian memanggil kuman-kuman baru untuk masuk ke pori-pori wajah kalian dan membentuk sel-sel yang akan membentuk jerawat. Hindari yang namanya menyentuh wajah di saat beraktivitas. Kalau kalian misalnya udah kebelet banget pengen nyentuh wajah, sentuhlah dengan punggung telapak tangan seperti ini. Kalau kalian misalnya gatal wajah kalian gitu kan gara-gara jerawat, kalian bisa menyentuhnya dengan punggung telapak tangan dengan cara ditepuk-tepuk dengan lembut seperti ini. Misalnya, aduh gatal banget gara-gara jerawat nih gini. Jadi gini. Karena kenapa? Punggung tangan adalah salah satu posisi kulit tangan yang cukup aman dari segala kuman. Jadi usahakan kalau pingin banget menyentuh wajah kita, sentuhlah dengan telapak tangan seperti ini. Nah, lakukan seperti itu. Jika kalian juga masih ragu menyentuh wajah kalian dengan tangan, ya udah nggak usah dilakukan. Yang penting hindari kontak tangan terhadap wajah di saat beraktivitas. Tips yang keempat, perlakukan jerawatmu seperti pacarmu. Coba deh kalian ingat-ingat lagi atau kalian perhatiin deh. Setiap jerawat itu kalian perlakukan dengan secara kasar atau kalian cuci muka dengan kasar gitu. Atau kalian suka garuk-garukin dia sampai berdarah gitu kan, atau buat dia itu jadi terkelupas. Nggak tahu kenapa tiba-tiba jerawat kalian nanti malah tambah banyak dan terus tumbuh lagi dan tumbuh lagi. Makanya aku ingat banget artikelnya hari itu mengatakan perlakukan jerawat kalian seperti pacar kalian. Karena seperti kayak ada psikologinya gitu, semakin dia diperlakukan secara lembut, perlahan-lahan dia akan menghilang. Jadi saat kalian mencuci muka, usahakan perlakukan dia yang sangat paling lembut seperti ini, lembut banget gitu. Dan dalam hati kalian mengucapkan, hai jerawat, selamat datang, aku sayang sama kamu, seperti itu ya. Perlakukan dia sangat lembut gitu. Karena kenapa? Ketika kita memperlakukan jerawat kita dengan sangat lembut, kita seperti mentransfer ke otak kita agar tidak stres. Ketika kita stres gara-gara jerawat, itu akan mempengaruhi hormon kita yang membuat kita itu menjadi jerawatnya semakin bertambah. Ketika kita menganggap jerawat itu adalah sahabat kita, secara otomatis kita seperti mentransfer kepada otak kita untuk tidak stres dan rileks. Ketika kita rileks dan tenang-tenang saja tanpa panik adanya jerawat dan memperlakukan jerawat itu dengan sangat lembut, lihat deh, lama-kelamaan jerawat kalian akan berangsur-angsur menghilang. Gak percaya? Cobain deh. Tips yang kelima, kalian itu cuci muka paling cepat 3 menit, paling lama 4 menit. Dulu aku itu kalau pertama kali melakukan treatment ini, aku itu mendengarkan lagu ya. Karena lagu itu kan biasanya habisnya kan 4 menit satu lagu gitu. Jadi ketika habis satu lagu aku langsung cuci muka kan. Karena kenapa? Di saat kita itu buru-buru atau cepat-cepat, pertama kita menyakiti jerawat, kedua bahan-bahan yang dimiliki oleh facial foam itu kurang meresap ke dalam kulit kalian. Usahakan paling cepat 3 menit, paling lama 4 menit sampai meresap ke dalam kulit. Jadi lakukan hal seperti ini, jangan terburu-buru. Saat menyentuh jerawat, perlakukan dengan sangat lembut seperti ini. Di tips yang nomor 4, perlakukan jerawat kalian seperti pacar kalian. Jadi fokus pada jerawat yang misalnya ada jerawat batu, gitu. Pelan-pelan aja, lembut-lembut. Nggak terasa kalian itu udah sampai 3-4 menit gitu. Jadi jangan lupa lakukan 3-4 menit. Setelah itu basuh wajah kalian dengan air. Tips yang keenam, usahakan ganti alas tidurmu setiap hari. Jadi gini, usahakan setiap hari, kalau kamu tidurnya pakai bantal ya, memang pakai bantal kan, ganti sarung bantal kalian, usahakan setiap hari. Kalau tidak bisa setiap hari, lakukan dengan cara yang aku buat. Contohnya gini, di hari pertama gitu misalnya kan, bantal itu kan ada 2 sisi, depan dan belakang. Jadi kalau hari ini aku tidur di bagian atasnya, di bagian depannya, besoknya aku tidur di bagian belakangnya. Ya, udah. Setelah itu kan 2 sisi ini kan udah aku pakai, jadi aku harus ganti sarungnya dengan sarung yang baru. Apabila kalian repot untuk mengganti sarung bantal kalian setiap hari,
kalian bisa menggunakan kain untuk alasnya. Bantal itu kan masih dengan sarung bantal yang belum diganti. Jadi ambil kain atau baju yang menyerap seperti baju kaos, kalian jadikan alas untuk di bagian atasnya bantal kalian itu. Jadi nggak perlu repot-repot ganti sarung bantal, taruh aja kain yang bisa menyerap, contohnya menyerap keringat atau menyerap minyak. Kenapa kalian harus mengganti sarung bantal setiap hari? Karena pada malam hari pori-pori wajah kita ini mengeluarkan minyak yang keluar dari wajah kita itu langsung terserap oleh kain bantal. Makanya saya sarankan kalian mengganti sarung bantal setiap hari. Tips yang ketujuh, banyak minum air putih. Ketika kalian banyak minum air putih, kalian akan membantu darah dan ginjal serta hati kalian untuk melakukan proses pembersihan racun. Jadi, apapun yang kalian makan itu akan diserap oleh tubuh, dan semua toksin ataupun racun-racun yang paling repot itu adalah ginjal serta hati kita. Karena semua racun itu akan dibersihkan oleh ginjal dan hati. Jadi usahakan banyaklah minum air putih. Tips yang ke-8, kurangi makan ayam. Karena kenapa? Ayam sekarang itu sudah banyak yang disuntik. Supaya cepat besar, ayam itu disuntik oleh zat mempercepat pertumbuhan besarnya ayam tersebut. Hormon tubuh kita itu banyak yang tidak menerima yang dimiliki oleh kandungan ayam. Jadi ketika kita makan ayam, hormon kita itu terserang oleh racun-racun ataupun toksin-toksin yang mempengaruhi hormon kita sehingga tumbuhlah jerawat. Makanya jangan heran banyak orang yang dia itu menggampang jerawatan ketika makan ayam, jerawatnya makin banyak. Jadi kalau bisa usahakan tidak makan ayam atau kurangi makan ayam. Tips yang ke-9, kurangi begadang atau jangan begadang. Memang sih nggak harus karena jerawat sih. Begadang itu memang sangat tidak disarankan untuk kita karena itu akan mempengaruhi kolagen yang ada di dalam tubuh kita sehingga mempercepat proses penuaan. Kenapa kita tidak boleh begadang? Karena tubuh kita itu melakukan proses pembersihan toksin pada jam 1 pagi sampai jam 3 pagi. Maka itu kalau bisa usahakan jangan begadang, oke? Tips yang terakhir yaitu pakailah moisturizer atau pelembab wajah pada saat beraktivitas dan pada malam hari. Sekarang itu udah banyak ya pelembab wajah ataupun moisturizer. Kenapa wajah kita harus pakai moisturizer? Karena nggak mungkin kita terus-terusan hanya memakai facial foam gitu. Kebanyakan orang yang sangat fokus pakai facial foam, wajahnya itu jadi kering dan iritasi gitu. Karena dia berpikir dengan selalu membersihkan wajah ya udah jerawatnya akan hilang. Padahal permukaan kulit kita itu juga butuh perawatan. Jadi usahakan memakai moisturizer supaya tidak kering dan tidak terjadi iritasi. Kalaupun kalian tidak bisa siang dan malam, malamnya aja juga nggak masalah. Pagi dan malam atau pagi saja atau malam saja. Yang penting wajah kalian memakai moisturizer, tidak hanya memakai facial foam. Nah, itu tadi poin-poin penting, tips-tips untuk menghilangkan jerawat yang ada di wajah kita dan tidak lagi tumbuh jerawat di wajah kita. Sekian dari tips aku kali ini. Jika ada salah-salah kata ataupun yang kurang tepat, mohon dimaafkan atau mohon dikoreksi lagi. Dan saya juga masih banyak belajar, tapi dengan menerapkan seperti itu, alhamdulillah wajah saya sekarang bersih dan terhindar dari jerawat. Oke, terima kasih cuy udah nonton tips-tips di video YouTube channel aku. Jangan lupa di like, komen, dan share kepada teman-teman kalian yang belum tahu tentang video ini dan bisa menolong mereka untuk menyembuhkan wajahnya dari jerawat. Atau mereka yang selama ini stres, udah kemana-mana, udah ke dokter, udah kemana-mana, kok masih jerawatan juga, ternyata caranya salah seperti itu. Ada hal-hal yang harus kalian terapkan di kehidupan kita untuk merawat wajah. Tidak hanya skincare atau skincare yang mahal sekalipun, kalau kalian tidak melakukan tips yang seperti ini, ya saya berani jamin kalian masih tetap jerawatan. Ya ada juga sih memang skincare dari dokter yang mungkin sangat bagus untuk menghilangkan jerawat kalian. Tetapi kalau kalian tidak melakukan tips-tips yang aku sebutin tadi, ya sama aja. Kalau kalian misalnya berhenti sama skincare dari dokter itu, tiba-tiba jerawatan lagi. Ternyata ada hal-hal yang tidak kalian patuhi untuk merawat kulit wajah kita
supaya tidak terjadi jerawat. Kalau kalian mungkin tidak punya biaya untuk ke tempat dokter-dokter kecantikan untuk menghilangkan jerawat, ya udah lakukanlah hal-hal yang sederhana seperti ini tapi sangat-sangat penting. Oke, terima kasih sudah nonton di video YouTube channel aku, dan jangan lupa di like, komen, dan share, dan jangan lupa klik subscribe dan loncengnya agar kalian selalu update video-video terbaru aku dan membuat aku juga makin semangat untuk membuat konten-konten yang menarik dan lebih hebat lagi. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.